Halo, video kali ini saya akan bahas tentang problem yang terjadi pada pompa air. Banyak tetangga saya yang meminta pertolongan perbaikan pompa air, tetapi pompa air sudah terlanjur dibongkar. Padahal problemnya bukan pada gulungan pompa air. Pompa air bisa mati karena tiga hal. Pertama, setrumnya hilang. Kedua, gulungannya putus. Ketiga, kapasitornya rusak. Di video kali ini saya akan bahas tentang setrumnya hilang. Pompa air yang terkoneksi dengan torrent mempunyai wiring diagram terlihat seperti gambar. Pertama kita lihat setrum masuk MCB itu adalah MCB utama. MCB boleh pada kWh meter, bisa MCB setelah kWh meter yang dipasang di dalam rumah. Kemudian dari MCB masuk ke stop contact. Ini adalah jalur power, jalur line, jalur setrum berwarna merah. Kemudian kita lihat jalur 0, warnanya biru. 0 masuk dulu ke torrent. Kemudian di torrent ada limit switch yang kemudian dikeluarkan dan masuk ke stop kontak. Ada rangkaian otomatis torrent menggunakan stop kontak yang seperti ini. Kemudian dari steker dihubung langsung ke pompa air. Saya lebih recommended ini karena nanti perbaikannya lebih mudah. Tetapi nanti kita akan bahas perbaikan di dua rangkaian ini. Di sini stop kontak sudah terkoneksi dengan torrent. Kemudian rangkaian satu lagi, seperti biasa, setrum masuk ke MCB, kemudian masuk ke stop kontak, dan nolnya di sini langsung masuk ke stop kontak, sehingga stop kontak belum terkoneksi dengan torrent. Kemudian di steker, setrum langsung masuk ke pompa air, dari pompa air dikoneksi ke limit switch pada torrent, dan keluaran dari limit switch di torrent kita masukkan ke steker. Di sini ketika steker dicolokkan ke stop kontak manapun, dia akan bekerja saat limit switch di torrent memberikan trigger. Ketika torrent habis, dia pasti akan hidup. Ketika torrent penuh, dia pasti akan mati dalam kondisi normal. Sekarang kita akan bahas kondisi abnormal. Yang pertama, rangkaian sebelah kanan kita buat kondisi abnormal. Dalam kondisi abnormal, kita bisa cabut stop kontak dengan stek. Kita buang dulu stop kontaknya. Di sini kita lihat steker dan pompa air. Jika pompa air teman-teman mati, dalam rangkaian seperti ini teman-teman bisa colokkan ke stop kontak manapun untuk menguji apakah pompa air yang bermasalah atau rangkaian torrent yang bermasalah. Dalam kondisi seperti ini, dicolokkan ke stop kontak yang mempunyai tegangan 220 volt AC. Ketika pompa air hidup, berarti masalah ada di rangkaian torrent. Tetapi ketika pompa air mati, berarti masalah ada di rangkaian pompa air. Bisa overheat sehingga thermal protected putus, bisa kapasitornya rusak sehingga dia hanya dengung. Bisa dilihat di sini. Ketika mati total tidak ada dengung, kemungkinan besar adalah thermal protected atau ada kabel yang lepas. Tetapi ketika di sini ada dengung, teman-teman putar saja kipas yang ada di bagian belakang. Ketika diputar ke kanan dia bisa berputar, berarti kapasitornya yang rusak. Kemudian kita bahas yang sebelah kiri, rangkaian pompa air yang pompa airnya langsung terkoneksi dengan torrent. Di langkah ini kita akan lakukan breakdown. Kita putus dulu kabel yang dari torrent. Perhatikan, di sini pompa air sudah tidak terkoneksi dengan torrent, kemudian langsung connect antara pompa air dan steker. Kemudian colokkan saja pompa air ke stop kontak manapun. Identifikasinya sama. Ketika pompa air hidup, berarti masalahnya ada di rangkaian torrent. Banyak hal masalah yang ada di rangkaian torrent. Biasanya limit switch kemasukan semut. Biasanya kontak point pada limit switch gosong. Biasanya tali pada pelampung torrent putus. Silakan diidentifikasi rangkaian torrent terlebih dahulu dengan cara-cara yang saya tunjukkan tadi sebelum teman-teman putuskan untuk membongkar pompa air.